Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I will explain about the simple present. Before we are discussing about job and occupation, but before we are going to the conversation about job and occupation, you should understand about the simple present, WH question and statements ya. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang job and occupation, tetapi Bapak perlu menjelaskan juga tentang simple present, question, WH question and statement-nya untuk kalian anak kelas 10 teknik mesin 1, 2, 3, sebelum nanti kita move on to membuat conversation atau percakapan berkaitan dengan job and occupation atau dengan pekerjaan nanti seperti itu ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang simple present, WH question dan statements-nya. Kalau misalnya kalian belum memahami apa itu WH question, WH question and statements itu apa ya, itu adalah beberapa ungkapan bagaimana kita bisa menanyakan sesuatu kaitannya dengan apapun, terutama dengan pekerjaan, seperti itu. Oke. WH question dalam bahasa Inggris di sini, kalau misalnya kalian tahu atau ingat, ada 5W 1H. Kalau misalnya kalian sudah tahu, kita lanjut lagi mengetahui tentang 8W 1H. Jadi dari ke-8W 1H di sini itu W tersebut adalah diantaranya itu ada what, ada where, why, when, which, who ya. Ini dibacanya who, whose, and whom ya. Bapak ulangi lagi, what ya, where di sini. Sini where, why, when, which, who, whose, dan whom. Itu untuk W-nya ya. Dan 1H-nya itu disebut how. Oke. Jadi dari what, where, why, when, which, who, whose, and whom, and plus how di sini kalian harus paham. Itu untuk menanyakan apa dan seperti apa fungsinya, seperti itu ya. Nah, cara pengaplikasiannya atau penggunaannya 8W dan 1H di sini dalam bahasa Inggris, apakah kalian ada yang tahu seperti apa? What itu untuk menanyakan seperti apa kalimat contohnya, who, whom, which ya, seperti itu. Nah, di sini akan Bapak jelaskan satu-satu ya. Nah, diantaranya yang pertama itu ada what. Nah, what di sini digunakan untuk menanyakan informasi tentang sesuatu atau seseorang ya. Jadi bisa menanyakan sesuatu ataupun seseorang. Contoh kalimatnya bisa kalian lihat sendiri. Ada what is your name, yaitu menanyakan nama. Berikutnya what time is it, maksudnya jam berapa sekarang, berarti menanyakan waktu. Berikutnya juga what does your father do, kalau misalnya ini kaitannya dengan materi kemarin, job and occupation, apa pekerjaan ayahmu. And then after that, what are you doing, apa yang sedang kamu lakukan. Terus dan yang terakhir, what is that, apa itu. Nah, dari 8W1H di sini, Bapak harap kalian bisa mencatat ya poin-poin penting atau contoh-contoh dari setiap W di sini. Misalnya 8W, what, apa saja contoh pertanyaannya. Terus who-nya apa, menanyakan apa misalnya. Atau how ya, how-nya seperti apa, cara menulis how itu bagaimana. Terus contoh pertanyaan kalimatnya seperti apa, itu kalian coba catat ya, seperti itu. Jadi Bapak harapkan nanti setiap penjelasan yang Bapak sampaikan itu kalian bisa mencatat ya, punya catatannya seperti itu. Meskipun
Karena durasinya terlalu cepat, di sini kalian mencatatnya sebagian tidak masalah. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin contoh what misalnya. Tapi kalian hanya bisa mencatat 1 atau 2-nya saja karena Bapak sudah ke slide berikutnya, tidak masalah ya. Yang penting ada catatannya. Seperti itu. Oke, kita balik lagi back to the topic about simple present WH question ya. Tadi what yang sudah Bapak jelaskan dengan contohnya. Terus juga ada where. Jadi kalau what di situ apa ya. Atau kalau dalam sebuah kalimat what is your name itu berarti siapa nama kamu. What time is it berarti jam berapa sekarang ya. Nah, di sini kita langsung move on ke where. Nah, where di sini maksudnya menanyakan keberadaan atau di mana seperti itu ya. Nah, di sini where digunakan untuk menanyakan lokasi ya atau tempat. Nah, that's the example about the where. Jadi misalnya where is your home, where do you work ya, where should we eat misalnya seperti itu ya. Jadi misalnya kalian mau menggunakan kata dari where dibuat kalimat untuk interrogatif, itu bisa seperti ini ya. Menanyakan rumah, di mana rumah kamu berarti where is your home. Di mana kamu bekerja, where do you work. Terus juga di mana kita makan, where should we eat, seperti itu. Selanjutnya why. Why juga itu untuk digunakan menanyakan alasan ya. Di sini ada question about the reason, itu bisa menggunakan why. Misalnya why did you come late? Ya, ditanyakan kenapa kamu datang terlambat. Jadi memberikan peluang seseorang untuk memberikan alasan ya. Kenapa kamu terlambat? Dalam bahasa Inggrisnya why did you come late atau why do you think the song is bad ya. Mengapa kamu menganggap lagunya jelek? Atau juga misalnya why did you do that? Mengapa kamu melakukan hal itu? Seperti itu. Jadi memancing seseorang untuk memberikan alasan. Itu kalian bisa menggunakan why. After that, when. When di sini digunakan untuk menanyakan waktu ya. Contohnya misalnya when will you give my book back? Kapan kamu akan mengembalikan buku saya? Or when will he fix the TV? Kapan dia akan memperbaiki TV, seperti itu. Jadi when di sini digunakan untuk menanyakan waktu, kepastiannya kapan-kapannya seperti itu. After that, which, ada which juga di sini maksudnya digunakan untuk menanyakan pilihan. Di example, contohnya which one do you like? The green one or black one? Maksudnya mana yang lebih kamu suka? Apakah yang warna hijau atau yang warna hitam? Seperti itu. Which di sini lebih ke memberikan kesempatan seseorang untuk memilih ya, seperti itu. Terus juga contoh keduanya, which do you prefer, coffee or milk? Jadi mana yang kamu lebih utamakan atau mana yang kamu lebih sukai, kopi atau susu, seperti itu. Nah, nanti untuk menjawabnya nanti akan diberikan contoh ya. Ini yang penting kalian tahu dulu cara menanyakan, mengaplikasikan bagaimana sih 8W1H itu, contoh kalimatnya seperti apa begitu ya. Terus juga ada WHO atau kalian bisa baca who ya. Tidak dibaca W-nya seperti yang sudah-sudah ya. Who. Who digunakan untuk menanyakan orang. Nah, contoh kalimatnya misalnya who is your favorite actor, atau juga who is the man standing in front of the school ya, seperti itu. Nah, di situ ada artinya ya, who is your favorite actor, siapa aktor favoritmu. Who is the man standing in front of the school, maksudnya siapa laki-laki yang berdiri di depan sekolah ya, contohnya seperti itu. After that, whom ya. Nah, untuk whom di sini itu digunakannya menanyakan seseorang sebagai objek atau seseorang itu menjadi inti pembicaraannya, seperti itu ya. Misalnya whom did you meet? Who did you meet yesterday? Siapa yang kamu temui kemarin? Nah, jadi ini mau ditanya nih, siapa sih yang dia temui kemarin? Nah, itu kalian bisa menggunakan whom, seperti itu. Ada juga whose.
yaitu contoh kalimatnya maksudnya penjelasannya itu digunakan untuk menanyakan kepemilikan benda, ya. Jadi kalau mau menanyakan sesuatu berkaitan dengan benda, ini punya siapa dalam bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan whose, ya. Contohnya, whose bag is this, or whose shoes are you wearing? Contohnya seperti itu. Untuk yang pertama, whose bag is this, maksudnya milik siapa tas ini. Atau whose shoes are you wearing, maksudnya sepatu milik siapa yang kamu pakai, seperti itu. Berikutnya ada banyak contoh yang Bapak berikan untuk how. Jadi di sini how itu untuk menanyakan banyak, ya, bisa usia, cara, jarak, jumlah atau kualitas, ya, harga, durasi, dan frekuensi. Nah, di sini dari masing-masing itu akan Bapak berikan contoh, ya. How-nya di sini ada banyak, ya. Ada how old is your sister, how to make an omelette, how much is this souvenir, dan juga how many cats do you have in your house, how many do you have, terus how long will you stay in Bali, how often do you practice, dan how far is your office from home, ya, seperti itu, ya. Jadi banyak sekali, ya, untuk how ini. Bisa menanyakan usia, misalnya yang pertama how old is your sister, menanyakan cara, how to make an omelette, ya, cara bikin omelette itu bagaimana sih, ya. Di situ misalnya terus menanyakan jarak, how much is this, menanyakan jumlah, ya, how much is this souvenir, how many cats juga menanyakan jumlah, how much money do you have, menanyakan jumlah uang yang kamu miliki, terus menanyakan durasi, misalnya how long will you stay in Bali, terus how often do you practice, ya, seberapa sering kamu berlatih, terus juga menanyakan jarak, misalnya how far is your office from home, ya, seberapa jauh sih tempat kerja kamu dari rumah, ya, kantor kamu dari rumah seberapa jauh, seperti itu, ya. Itu contoh-contoh dari pertanyaan how. Okay, let's get start to the formula. I will explain it about this, the formula. Misalnya ada kalimat positif di sini, ada kalimat negatif, ya. Di sini kalian bisa lihat, ya, beberapa kalimat interrogatifnya juga. Ini adalah formulanya, ya. Misalnya untuk menanyakan subjek di sini who atau what, whose atau which di sini. Kalau kalian mengawali dengan who atau what dalam pertanyaannya, kalian harus menggunakan subjek to be-nya itu am is are, ya, seperti itu. Kalau untuk whose itu ditambahkan dengan noun atau kata benda, ya, dan to be-nya am is are. Untuk menanyakan adverb di sini juga when atau where atau why itu juga diikuti dengan to be ditambahkan dengan subjek. Untuk how plus adverb, yaitu misalnya adverb itu much atau far, ya, atau dan sebagainya dan macam sebagainya ditambahkan to be, ya, am is atau are ditambahkan juga subjek. Dan untuk menanyakan subjek itu kalian bisa lihat di sini who, what atau who atau what di sini ditambahkan verb pertama, whose atau which di sini ditambahkan kata benda ditambahkan verb pertama. Kalian juga bisa menanyakan objek dan menanyakan adverb seperti itu, ya. Nah, kalau kalian bingung dengan beberapa formula di sini, kalian bisa lihat tadi, ya, contoh-contoh yang sudah Bapak berikan. Jadi di situ kalian bisa tiru bagaimana caranya membuat pertanyaan dari 8W 1H tersebut. Nah, di sini Bapak akan memberikan kesempatan pada kalian coba kalian jawab, ya, di sini. Boleh kalian tulis beberapa pertanyaannya, misalnya kaitannya dengan what do you do, ya, pertanyaannya itu misalnya juga where do you work, where do you go to school, ya, atau juga what does Andrea do, where does she work, atau how does she like it. Nah, kira-kira kalau ada yang bertanya misalnya ini, ya, where do you go to school, nah kira-kira jawabannya apa? Oke.
Kira-kira jawabannya apa? Coba dijawab ya. Kalian boleh menulis di your note ya, di catatan kalian your answer this question, or satunya lagi misalnya ini ya, where does she work? Nah, coba try to answer the question where does she work ya. Oke, ini ada 2 where ya yang Bapak tanyakan ya. Jadi kalian bisa tulis di rumah sambil kalian mencoba menjawab ya beberapa kedua pertanyaan ini. Perlu diketahui kalau untuk where do you go to school itu yang ditanyakan adalah letaknya di mana sekolah kamu ya. Kalau yang ditanyakan where does she work itu juga yang ditanyakan di mana dia itu bekerja, seperti itu ya. Jadi karena do di sini berhadapan dengan you. Nah, untuk does ini untuk kata ganti dia perempuan, seperti itu ya. Nah, kalau sudah menjawab, kita bisa lihat ke slide berikutnya. Nah, seperti ini ya. Contoh jawabannya ya. Misalnya kalau ada pertanyaan what do you do? Kalian bisa jawab I'm student. I have a part-time job too. If you have a part-time job. Part-time job di sini maksudnya selain kalian bersekolah, kalian juga memiliki pekerjaan, seperti itu ya. Saya pelajar, tetapi saya juga punya pekerjaan. Misalnya part-time job di sini magang, seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi, where do you work? Misalnya contoh jawabannya di situ, I work at Hamburger Heaven ya. Seperti itu yang ditanyakan di mana kamu bekerja. Terus lagi ada pertanyaan where do you go to school? Kalian misalnya bisa jawab I go to the University of Texas. Contohnya seperti itu. Pertanyaan berikutnya ada pertanyaan what does Andrea do? Jadi di sini yang ditanyakan pekerjaannya Andrea ya. She's a guide. She takes people on tours. Jadi si Andrea ini bekerja sebagai guide ya, atau sebagai dalam bahasa Indonesianya itu pendamping ya pada saat ada para wisatawan yang akan berlibur, seperti itu ya. Terus pertanyaan berikutnya where does she work? Yang ditanyakan di mana dia bekerja. Misalnya jawabannya she works at Thomas Cook Travel ya. And then how does she like it? Misalnya yang ditanyakan seberapa suka sih dia itu? Jawabannya she loves it. Dia sangat menyukainya, seperti itu. Oke. And the last di sini yang terakhir untuk subjek I atau you atau misalnya kata ganti ya, he atau she. Kalau misalnya bertemu dengan kata kerja untuk I dan you, misalnya I work ya, you work, I take, you take, I study, you study, I teach, you teach, I do, you do, I go, you go, atau I have, you have ya. Tetapi kalau untuk kata ganti dia, misalnya dia laki-laki he, dia perempuan she, itu semua kata kerja ditambahkan s ya. Contohnya he works, she works, he takes, she takes, he studies, she studies, he teaches, she teaches misalnya, he does, she does, he goes, she goes, dan he has, she has. Seperti itu ya. Nah, nanti untuk soalnya akan Bapak upload untuk materi job and occupation, and I hope you will understand what I explain and what I say. And after that, the goal you should giving me the conversation about job and occupation with your friends. Nah, jadi Bapak harap kalian bisa memahami. Nanti goalnya atau tujuan Bapak di sini supaya kalian bisa membuat
percakapan ya tentang job dan occupation. Kalian bisa tanya teman kalian pekerjaannya apa misalnya, yang diharapkan nanti ke depan bekerja sebagai apa, dan lain sebagainya. Nah, dan di akhir waktu ini Bapak ucapkan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Bapak. And then keep healthy, keep smart, and don't be lazy to study. Okay, goodbye. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.